Juno mulai kehilangan akal sehat setelah tubuhnya terhempas ke tempat tidur. Aroma parfum yang menguar dari wanita itu membuatnya semakin bergelnora. Melihat raut wajah Juno, Alia mengembangkan senyum. Sebentar, ya, bisiknya pelan kemudian bangkit dengan senyum yang begitu mengnoda. Ia bisa melihat betapa Juno sudah terjebak dalam pesonanya. Tanpa mengulur waktu wanita itu segera menyambar tas, jubah piyama dan masuk ke kamar mandi. Ia mengeluarkan ponsel dan mengetikkan sebuah pesan. "Kamu pulang duluan aja, Ra. Kakak ada urusan. Bawa aja mobilnya." Bibirnya melukis senyum. Matanya menatap pantulan diri di cermin, memuji keindahan tubuhnya sendiri. Ia lekas mengganti pakaiannya dengan jubah piyama dan memoles wajah dengan makeup. Setidaknya, ia harus tampil sempurna demi memastikan Juno menjadi miliknya sepenuhnya. Dan tak akan ia biarkan berpaling lagi. Baik itu dengan Sisil, ataupun wanita lainnya. Juno Wirawan hanya akan jadi miliknya seorang. Pemilik tubuh semampai itu menyisir rambut. Terakhir, ia semprotkan parfum dengan aroma yang sama seperti yang ia gunakan sebelumnya ke bagian leher dan tangan. Sekarang, ia tampak sempurna dari sisi manapun. Namun, saat melangkah keluar dari kamar mandi, mata wanita itu mengedar ke setiap sudut kamar. Alis indahnya saling bertaut. Juno tidak terlihat lagi di sana. Padahal beberapa menit lalu ia masih terbaring di tempat tidur dalam keadaan yang sangat menggebu-gebu. "Juno," panggilnya pelan. Beranjak menuju sudut lain dari kamar itu, namun sama sekali tak terlihat Juno dimanapun. Kemana dia? Ia mulai bingung. Melangkah cepat menuju pintu dan menarik gagangnya. Akan tetapi, pintu kokoh itu terkunci dari luar. Keycard pun tidak lagi terlihat di meja, tempat tadi Alia meletakkannya. "Buka pintunya." Alia mendengkus marah. Ia jambak rambutnya penuh amarah. Pikirannya berkata tidak mungkin Juno meninggalkan kamar. Sebab tadi ia dalam keadaan yang benar-benar panas. "Gila. Kamu habis minum apa?" gerutu Rio sesaat setelah Juno bersandar di mobilnya. "Nggak tahu," sahut Juno. Jika ditanya tentang apa yang terjadi kepadanya, ia pun tidak tahu. Yang pasti, ia tiba-tiba merasakan gejala aneh menyerupai seseorang yang tengah dalam keadaan mabuk. Beruntung, saat di toilet umum khusus pria tadi, ia sempat menghubungi Rio dan menceritakan keanehan yang dialaminya. Rio yang kebetulan sedang berada di sebuah kafe tak jauh dari hotel pun segera meluncur. "Minum yang banyak dulu." Ia menyerahkan sebotol air mineral. Juno meneguk secara perlahan hingga air mineral hampir habis. Lalu, kembali menyandarkan kepalanya yang masih terasa berputar. "Kamu yakin gak habis ngedrugs?" tanya lelaki itu, meskipun ia tahu betul bahwa Juno bukan seorang pemakai obat-obatan terlarang. "Enggak lah." "Tapi kamu kayak abis, makek," ujarnya sambil menyalakan mesin mobil. "Memangnya gejala yang kamu rasain kayak gimana?" "Pusing, badan kayak melayang, matanya kunang-kunang." Terus, tiba-tiba Alia datang dan aroma parfumnya itu bikin ucapan Juno menggantung. "Sialan. Emang, aroma parfumnya kayak gimana?" "Kayak wangi jeruk, yo." Rio menoleh sambil mengernyit. Ia merasa Juno masih ngelantur. Meskipun keadaannya tampak lebih baik dibanding saat ia menemukannya di kamar hotel tadi. Aroma jeruk bisa bikin N4 pesvi. "Diam, jangan banyak tanya." Bantal boneka yang menyangga kepala Juno ia lemparkan ke kepala Rio. Lalu, kembali bersandar sambil memejamkan mata. "Ya kan? Aku cuma nanya. Memangnya kamu bisa N4 pesvi cuma karena hirup aroma parfumnya Alia?" "Aroma jeruk lagi. Udah, diam. Jangan bikin tambah pusing." Melihat raut wajah Juno yang kesal, Rio memilih diam.
Baru saja lelaki itu akan melajukan mobil, tetapi Juno menghentikannya. Tolong cari Sisil dulu. Takut ada apa-apa sama dia. Ingatan Juno seketika mengarah kepada Sisil. Bukankah tadi ia sedang mencarinya? Setidaknya, ia harus memastikan dulu istrinya dalam keadaan aman. Paling tidak ia bersama Nindi atau Hito. Cari di mana coba? Banyak orang dan tempatnya luas begini. Hubungin Hito aja kalau gitu. Siapa tahu udah ketemu sama Nindi. Rio pun segera menyambar ponsel dan menghubungi Hito. Butuh 2 kali mencoba baru panggilan terhubung. Hito, apa kamu lihat Sisil? Tanya Rio. Enggak, Bang Rio. Aku juga lagi cari sama Nindi. Ya udah, kalau ketemu cepat hubungi aku, ya. Aku mau antar Juno pulang dulu. Emangnya Bang Juno kenapa? Nggak tahu, kayaknya abis minum sesuatu sampai pusing. Tolong cari Sisil, ya. Tapi, Bang Juno nggak apa-apa, kan? Ini lagi di mana sekarang? Iya, nggak apa-apa. Sekarang masih di parkiran. Baru mau jalan. Ya udah, Bang. Hati-hati. Rio mengakhiri panggilan setelahnya. Ia mulai melajukan mobil, meskipun Juno melarang karena ingin mencari istrinya. Tenang, abis antar kamu pulang, aku balik lagi ke hotel cari Sisil. Juno kembali bersandar. Matanya mengedar pada sekitar halaman hotel dan berharap menemukan Sisil di antara beberapa orang yang melintas. Namun, hingga meninggalkan gapura ia tak kunjung melihat gadis itu. Ya Allah, istriku kemana? Mendengar ucapan Juno membuat Rio menahan senyum. Faktanya, gadis yang dulu ia anggap norak dan kampungan itu justru mampu merebut seluruh hatinya tanpa sisa. Syukurin sekarang kelimpungan. Mobil melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Juno bersandar dengan pandangan mengarah keluar jendela mobil. Sisil berlari-lari kecil menuju sebuah taman tak jauh dari gedung hotel untuk menenangkan hati. Tubuhnya gemetar, dada terasa sesak dan air mata terus mengalir di pipi. Pemandangan yang tersaji di depan mata beberapa menit lalu itu membuat perutnya terasa mual. Bagaimana tidak, ia melihat sendiri bagaimana suaminya memasuki kamar hotel bersama kekasihnya. Tadinya, setelah menghabiskan beberapa menit di toilet, ia sempat ingin keluar untuk mencari Nindi. Namun, di kejauhan tanpa sengaja melihat Juno dan Alia saling bergandengan menuju sebuah lift. Penasaran, Sisil mengikuti dengan naik ke lift sebelahnya setelah melihat angka lantai yang mereka tuju. Dan benar saja, ketakutannya terbukti. Juno dan Alia tampak memasuki sebuah kamar. Tak tahan melihat pintu kamar yang tertutup rapat, ia memilih untuk segera pergi. Bukan tak ingin mengingatkan suaminya akan perbuatan zina, tetapi ia akan lebih sakit lagi jika ternyata Juno malah mengusirnya untuk tetap bersama Alia. Astagfirullah. Ya Allah. Ia terisak, menahan sesak di dada. Satu-satunya hal yang terpikir sekarang hanyalah meninggalkan kota ini dan menjauh dari Juno. Melupakan segala kenangan buruk yang pernah terukir dalam hidupnya. Tiba-tiba butiran air berjatuhan dari angkasa. Semakin lama semakin deras, membuat udara di sekitar terasa dingin menembus tulang. Sisil terisak-isak di tengah hujan. Setidaknya, ia bisa menangis sepuasnya tanpa siapapun yang akan menyadari. Berharap tidak hanya air matanya yang mengalir bersama hujan, tetapi juga luka di hatinya. Gadis itu baru akan melanjutkan langkahnya, ketika tiba-tiba sosok tubuh tinggi datang dan memeluknya erat. Ingin melepas, namun tenaganya terlalu lemah. Ia bahkan tak dapat bergerak ketika tangan kekar itu melingkar di tubuhnya. Kenapa hujan-hujanan di luar gini? Kamu bisa sakit. Sepasang mata Sisil membeliak. Tentu saja ia bisa mengenali pemilik suara itu. Membuatnya segera mendongak untuk memastikan tidak salah mengenali.
Dalam pencahayaan yang temaram di tengah derasnya butiran hujan ia bisa melihat wajah sosok yang tengah memeluknya. "Mas Juno," ucapnya gemetar, menahan dingin. "Kamu ngapain di sini sendirian? Kenapa nggak sama Nindi?" bisiknya lembut. Hampir tak percaya, Sisil belum mampu berucap sepatah kata pun. Sebab sebelumnya ia melihat sendiri Juno dan Alia memasuki kamar hotel. Ia pun yakin di kamar itu hanya ada mereka berdua. Apalagi yang bisa dilakukan sepasang kekasih jika sudah berduaan di kamar? Bermesraan, ber-4N, atau melakukan hubungan. Demi apapun Sisil tidak rela, dan yang menjadi pertanyaan di benaknya, mengapa sekarang Juno ada di sini? "Lepasin saya, Mas." Sisil mendorong dada lelaki itu. Tetapi, tentu saja tidak semudah itu, karena Juno kembali memeluknya. Jika tidak, Sisil pasti akan melarikan diri. "Enggak, kamu nggak akan kemana-mana. Saya mau pulang. Pulangnya sama aku." "Nggak mau." Lagi, ia mencoba memberontak untuk melepaskan diri. Semakin Sisil memberontak, semakin erat pelukan Juno hingga ia merasa kesulitan bergerak. "Ayo, ikut aku. Ada yang harus kita bicarakan berdua," bujuk Juno. "Nggak mau. Saya nggak mau ikut Mas Juno. Saya mau pulang sendiri." "Ya ampun, Sisil. Tolong kali ini dengar aku. Sekali aja. Kalau setelah kita bicara dan kamu mau pulang ke kosan Nindi, aku nggak akan menghalangi." Di dalam mobil, Rio berdecak menatap sepasang suami istri itu. Beruntung hujan turun deras, sehingga perhatian semua orang yang melintas tidak sepenuhnya tertuju kepada mereka. Berasa nonton film Bollywood kalau lihat orang pelukan di tengah hujan. "Sialan gue jomblo." Rio meraih payung dan segera keluar. Ia segera mendekati Juno. Hujannya deras. "Mau pulang? Apa mau di sini sampai beduk subuh, Bos?" tanya Rio, mengangkat payung untuk melindungi Juno dan Sisil. Juno menoleh sekilas. "Bentar, mau bujuk dulu." Rio bisa melihat Sisil yang tampak sangat kedinginan. Jangan terlalu lama hujan-hujanannya, Sisil bisa sakit. "Paling enggak, bawa ke mobil dulu. Ayo ikut, Sil." Meskipun terus menolak, namun Juno berhasil memaksanya naik ke mobil. Melihat Sisil yang terlihat semakin kedinginan membuat Rio segera tancap gas menuju rumah. Juno yang masih belum pulih seutuhnya itu bersandar sejenak. Menarik Sisil ke pelukannya. Hingga 10 menit berlalu, mereka tiba di rumah. Juno cepat turun dari mobil dan membawa istrinya masuk ke rumah. Sementara Rio dibiarkan di mobil. Baru akan meninggalkan rumah sang bos, ponselnya berdering. Begitu melirik layar, ada nama Hito di sana. "Iya, play," ucap Rio. "Bang, Sisil belum ketemu. Aku sama Nindi udah cari kemana-mana." Hujan deras lagi. Rio berdecak pelan. Ia bahkan hampir lupa mengabari Hito bahwa Sisil sudah ditemukan. "Sisil udah ketemu di jalan tadi. Sekarang udah sama abang kamu." "Serius, Bang?" "Iya. Tapi kalau bisa jangan diganggu." Oke." Panggilan berakhir. Rio segera melaju meninggalkan rumah itu. Sementara situasi di dalam belum kondusif. Sisil masih terdiam di tempatnya berdiri dalam keadaan kedinginan. Juno mendekat dan berusaha memeluknya, tetapi Sisil terus menolak. Ada bulir-bulir air mata yang mengalir di pipinya. "Mandi dulu, yuk. Nanti aku jelasin semua biar kamu paham," bujuknya sembari mengusap lelehan air mata yang mengalir di pipi sang istri. Juno merangkul gadis itu melewati tangga menuju kamarnya. Awalnya Sisil sempat menolak dan ingin masuk ke kamar bekasnya. "Mandinya di kamar aku aja. Ada penghangat airnya. Jadi, kamu bisa mandi pakai air hangat." Dinginnya udara malam itu membuat Sisil tidak tahan. Ia menuruti Juno dan mandi di kamar itu.
Sisil merasa tubuhnya jauh lebih baik setelah mandi air hangat. Ia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah piyama milik Juno. Matanya tertuju kepada sang suami yang sedang duduk bersandar di sofa sudut kamar sambil memijat kepala. Sepertinya Juno juga baru saja mandi di kamar mandi lantai bawah, sebab kini ia hanya memakai handuk di pinggangnya. Sisil hendak keluar, namun saat memutar gagang pintu, ia menyadari bahwa Juno menguncinya dari dalam. Sementara kuncinya entah ada di mana. Duduk dulu, yuk. Ada yang mau aku jelasin. Juno berdiri tepat di belakang gadis itu. Merangkul kedua bahunya. Nggak usah jelasin apa-apa, Mas. Saya udah tahu. Tahu apa? Bola mata Sisil kembali tergenang cairan bening. Meskipun ia menahan sekuat tenaga untuk tidak menangis, nyatanya air mata tetap saja mengalir. Mas Juno udah balikan sama Bu Alia, kan? Saya udah tahu. Bahkan tadi Mas Juno sama Bu Alia masuk berdua ke kamar hotel. Juno menarik napas dalam. Saat ini ia masih merasakan efek dari situasi yang tadi dialaminya. Kepala masih berdenyut meskipun tidak separah tadi. Ia memeluk gadis itu dari belakang, meskipun Sisil berusaha menepis. Kemudian memutar tubuh kecil itu hingga keduanya saling berhadapan. Mau dengerin aku nggak? Sisil menggeleng. Tak ingin terpedaya. Gimana masalahnya mau selesai kalau kamu nggak mau dengar? Bujuknya, masih dengan kelembutan yang sama. Tangan Juno merangkum kedua sisi pipi gadis itu. Mengangkatnya hingga tatapan keduanya saling bertemu. Entah kekuatan dari mana, Sisil mendorong dada suaminya itu hingga mundur satu langkah. Disinilah kesabaran Juno diuji, sebab belum pernah ia memohon seperti ini kepada seorang gadis. Bahkan kepada Alia sekalipun. Kenapa sih Mas Juno harus bohong? Kalau Mas Juno suka sama Bu Alia, nggak apa-apa. Saya bisa mengerti. Bu Alia perempuan sempurna, dan Mas Juno pernah mau menikahi dia, kan? Lagi pula saya siapa? Cuma gadis kampung yang terpaksa Mas Juno bawa ke sini. Air mata semakin deras mengalir. Diiringi luapan emosi yang tak terkendali. Selama mengenal Sisil, mungkin ini pertama kali Juno melihatnya berteriak mengeluarkan isi hatinya seperti sekarang. Juno bahkan bisa melihat pancaran penuh luka dari tatapan istri kecilnya itu. Udah puas teriaknya. Tak tahan, Juno segera menariknya. Memeluk dan Meng 3 CVP bib. R-nya. Baru melepas saat Sisil kesulitan meraup udara. Sisil kehilangan kata. Sesuatu dari diri Juno membuat tubuhnya membeku terlebih, ketika lelaki itu kembali memeluknya dengan begitu erat. Kamu salah, Sil. Aku menginginkan kamu dan hanya kamu. Foto yang dikirim ke kamu itu nggak benar. Malam setelah kamu kecelakaan, aku memang menemui Alia. Tapi bukan untuk balikan. Sisil tak ingin percaya begitu saja. Separuh hatinya masih percaya bahwa Juno sedang berbohong. Aku kesana untuk menanyakan pelaku yang menabrak kamu. Aku minta orang menyelidiki dan ternyata mobil itu, atas nama papinya Alia. Seira mengakui kalau dia pelakunya. Bola mata Sisil membulat mendengar setiap kata yang terucap dari bibir lelaki itu. Juno menjelaskan semua tanpa menutupi apapun. Dan tadi di hotel, Mas Juno masuk ke kamar berdua dengan Bu Alia. Aku dijebak, Sil. Dijebak. Ulang Sisil. Saya lihat sendiri Mas Juno gandengan tangan. Siapa yang tahu abis ngapain? Kesabaran Juno pun semakin terkikis. Ingin rasanya ia dorong Sisil ke tempat tidur. Kalau aku mau, aku udah lakukan sama dia. Teriakan Juno menggelegar di kamar. Ia menarik wanita itu hingga kembali men-3 empel ke tubuhnya. Mencengkram lengannya kuat-kuat. Lepasin, Mas. Sakit. Enggak. Aku tahu kamu nggak akan percaya. Juno kehilangan akal. Kehilangan kendali.
Satu-satunya yang dapat ia lakukan hanyalah membuktikan bahwa Sisil adalah satu-satunya wanita yang ia inginkan. Tubuh kecil itu ia giring ke tempat tidur. Mertiga bahkannya di sana. Hendak melarikan diri dengan merangkak turun, namun Juno cepat menarik lengannya hingga Sisil kembali terbaring. Akhirnya, ia harus takluk dengan suaminya. Biar aku tunjukkan seberapa aku menginginkan kamu. Jemari Juno membelai wajahnya, Sisil hampir kehilangan kewarasan. Tak dapat dipungkiri kelembutan Juno membuat hatinya melayang. Aku dalam keadaan gak sadar sepenuhnya, bisiknya pelan. Entah kenapa aku merasa aneh beberapa menit setelah minum minuman pemberian Alia. Saat cari kamu, aku bertemu dengan dia dan dia bawa aku ke kamar. Untung aku sempat hubungi Rio saat di toilet umum tadi. Makanya Rio langsung datang bawa aku pergi dari Alia. Jemari Juno mengusap sisa cairan bening di pipi istrinya. Mengecek kening, lalu kelopak matanya bergantian. Aku minta maaf karena sudah membuat kamu salah paham. Nggak ada sedikit pun niat di hatiku menyakiti kamu. Cukup beberapa bulan lalu. Sekarang yang kuinginkan hanya kamu. Dalam sekejap bumi seperti berhenti berputar bagi Sisil kala Juno memeluknya. Tak ada yang dapat dilakukan Sisil, sebab Juno mengunci dirinya dengan begitu ketat. Tak memberinya ruang untuk membebaskan diri. Ia bahkan tak tahu lagi sejak kapan Juno berhasil menarik Jup 4 HP 4 Ma yang memempat lut tubuhnya, dan menggantinya dengan selimut. Kala Jemari dan Bib 1R lelaki itu meni 3 entuh tubuhnya, Sisil terpaku. Separuh hatinya berkata tidak, namun tubuhnya Jasre bertiga aksi sebaliknya. Juno harus berulang-ulang meminta maaf untuk rasa perih yang diterima Sisil dari pengalaman pertama mereka sebagai pasangan suami istri yang sesungguhnya. Beruntung Sisil tidak memiliki kuku panjang, sehingga cengkeramannya pada punggung Juno tak meninggalkan jejak. Malam terasa syahdu. Hanya L3NGO4N dan Rin 1 Han lirih yang mengiringi gerimis. Di sisi lain, Alia berjalan tergesa-gesa keluar dari hotel. Ia jadi sangat kesal setelah tak menemukan Juno di mana-mana. Bahkan ponselnya tidak dijawab. Satu-satunya yang terpikir oleh Alia adalah mendatangi Juno di rumahnya, mungkin ia dalam keadaan bingung dan pergi dari hotel. Setelah memesan taksi online dengan alamat tujuan rumah mantan kekasihnya itu, ia menunggu 5 menit. Tak membutuhkan waktu lama, ia telah tiba di rumah itu. Beruntung Alia memiliki kunci duplikat rumah yang pernah diberikan Juno kepadanya saat mereka masih menjalin hubungan. Alia berharap Juno belum sempat mengganti kunci rumahnya. "Terima kasih, Pak," ujarnya kepada sang sopir, sambil menyerahkan selembar uang. Ia melirik ke dalam. Meskipun sebagian lampu di rumah itu telah padam, namun lampu tidur di kamar Juno yang menyala menandai bahwa lelaki itu ada di sana. Gegas, wanita itu membuka pintu dengan kunci. Mengendap masuk sambil melirik ke kanan dan kiri. "Kali ini kamu nggak akan lepas dari aku, Juno. Kamu hanya milik aku," gumamnya, sambil menjejaki tangga. Tiba di kamar, ia memutar gagang. Sayangnya terkunci. Membuatnya segera merogoh tas untuk mengambil kunci kamar. Dan berhasil. Pintu terbuka. Perlahan tangan Alia memutar gagang pintu. Mendorongnya pelan hingga cukup untuknya melihat ke dalam. Ia langsung melirik ke arah tempat tidur. Alia merasakan seluruh tubuhnya meremang. Bola matanya yang merah seketika dipenuhi cairan bening. Di dalam sana, Juno dan Sisil sedang terbaring tanpa Bu 4 Na dan hanya mengenakan selimut, dengan posisi yang sangat in.